Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada video kali ini. Pada kesempatan ini saya akan coba menerangkan atau membagi sharing bagaimana cara kita menggunakan Erapod. Namun pada kesempatan ini yang saya gunakan adalah aplikasi Erapod SMA. Baik. Sebelum kita memulai penggunaan aplikasi Erapod, pada aplikasi Erapod ini ada beberapa kriteria user. Bisa dilihat di sini pilihan level user. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 user yang bisa mengakses aplikasi Erapod. Yang pertama adalah guru, kedua admin, ketiga wali kelas, kemudian keempatnya adalah guru BK, dan yang kelima adalah siswa. Jadi ada 5 peranan nanti masuk sebagai siapa kita masuk, sebagai guru, sebagai admin, sebagai wali kelas, sebagai guru BK, atau sebagai siswa. Jadi langkah yang pertama harus kita masukkan kalau kita pada video ini yang akan dipraktekkan adalah bagaimana kita sebagai guru masuk ke dalam aplikasi Erapod itu sendiri. Pertama yang harus diisikan adalah username dan password. Username dan password itu dapat kita peroleh dari operator dapodik atau yang mengelola Erapod di sekolah masing-masing. Biasanya kalau untuk ASN, username yang digunakan adalah NIP dari ASN tersebut, sedangkan passwordnya nanti akan diberikan oleh operator dapodik ataupun operator dari Erapod itu sendiri. Baik, kita coba. Itu kalau ASN biasanya menggunakan NISN, sedangkan untuk username dari guru honorer itu biasanya non ASN biasanya menggunakan namanya. Oke, misalnya saya akan contohkan Muhammad Bayu Nugraha. Nah, Muhammad Bayu Nugraha ini username yang diberikan oleh operator dapodik atau operator Erapod. Kemudian kita masukkan passwordnya di sini. Kemudian kita pilih penyelenggara. Nah, pilih penyelenggara di sini ada 2, sistem paket atau sistem SKS. Jika sekolah kita menggunakan sistem paket, berarti kita pilih adalah sistem paket. Sedangkan kalau kita di sekolah kita adalah sistemnya SKS seperti kuliahan, jadi diambil per mata pelajaran, maka yang pilih adalah sistem SKS. Nah, di sekolah saya penggunaan sistemnya adalah sistem paket, jadi satu paket, tidak menggunakan sistem SKS. Jadi kita pilih sistem paket. Kemudian pilih level user yang kita gunakan. Karena saya masuk sebagai guru, maka yang saya pilih adalah sebagai guru. Kemudian dipilih di bagian terakhir adalah pilih semester apa yang akan kita masukkan. Karena ini ada semester genap, maka kita pilih semester genap. Jadi di sini kalau Erapod sudah berjalan lama, Bapak Ibu atau yang menonton video ini, maka akan tersimpan tiap semester berapa aja. Nah, kebetulan di sekolah ini dimulai dari tahun 2014, mulai dari ganjil sampai dengan tahun ini tahun 2019-2020 di semester genap. Maka karena kita mau mengisi nilai di semester ini, maka yang kita pilih adalah tahun 2019-2020 semester genap. Setelah semua ini terisi, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah klik login. Akan diarahkan ke Erapodnya. Oke, kita sudah masuk sebagai guru. Di sini terlihat Muhammad Bayu Nugraha posisinya sebagai guru. Baik, di sebelah kiri sini ada banyak pilihan, ada dashboard. Dashboard ini tampilannya seperti ini. Kemudian ada ubah password. Itu untuk merubah password kita yang tadinya standar, kita mau rubah sendiri bisa di sini. Kemudian ada data kompetensi dasar, input data dan nilai, download format import nilai siswa, proses deskripsi siswa, lihat pengolahan nilai, lihat nilai akhir, kirim nilai akhir, dan hasil pengolahan nilai, serta nilai input nilai ekstrakurikuler jika kita sebagai guru juga sebagai pembina ekstrakurikuler. Langkah yang pertama kali yang harus kita lakukan sebagai guru atau sebagai guru mata pelajaran adalah sebelum kita mau ngotak-atik di Erapod ini, yang harus kita lakukan adalah agar cepat, karena kita memasukkan nilainya tidak satu-satu ya, tetapi langsung kita sudah mengelola nilai
ada di buku nilai kita akan masukkan ke dalam Eraport secara sekaligus, tidak satu-satu, tidak satu kali. Caranya yang pertama harus kita lakukan adalah download format import. Kita klik download format import. Nah, kita klik, nanti akan diarahkan ke sini. Pilih kelas yang akan kita download. Misalkan saya pilih di sini karena nanti akan tampilannya adalah semua kelas yang kita ajar. Di sini ada 7 kelas karena saya mengajar di 7 kelas. Kita pilih 10.1, maka akan muncul mata pelajaran. Mata pelajarannya di kelas 10.1 saya mengajar matematika peminatan. Maka yang saya klik adalah matematika peminatan. Kemudian pilih semesternya, semester keberapa, semester ke-2. Maka akan muncul 2 format ini. Yang pertama adalah format untuk nilai pengetahuan, dan yang kedua adalah nilai keterampilan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah download format. Kita klik download format, maka akan diarahkan nyimpannya di mana. Nah, saya taruh di unduhan saja. Saya akan simpan di unduhan. Kemudian download format juga saya akan taruh di unduhan. Oke. Kita tunggu, masih loading. Nah, kita simpan. Baik, kita sudah menyimpan unduhan kita. Kita sudah mengunduh nilai pengetahuan untuk kelas 10.1 dan sudah mengunduh juga untuk format nilai keterampilan. Nah, ini kalau kita hanya satu kelas cukup satu saja. Tetapi kalau misalnya kita 7 kelas, berarti kita akan melakukan itu di 7 kelas juga. Semuanya akan dipilih lagi, kemudian akan download lagi sampai semua format itu terdownload. Jadi format Excel yang kita download itu setiap kelas itu mempunyai kode uniknya sendiri. Jadi tidak bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan format 10.1 dipakai untuk kelas 10.2, 10.3, 10.4, itu tidak bisa. Ya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita mengunduh formatnya, kita buka unduhannya. Tadi saya taruh unduhannya itu adalah di My Document. Berarti kita akan buka di unduhan ya. Kita masuk ke unduhan. Di unduhan, di sini saya sudah ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kita buka nilai pengetahuannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi setiap kelas itu akan ada kode rombel ini. Kode rombel inilah yang kode uniknya, tidak bisa jadi file ini digunakan untuk kelas lain ataupun semester lain. Jadi harus, kalau memang kita mau ngisi semester 2 ya diisinya di semester 2. Nah, akan muncul nama siswa dan KD-nya. Jadi KD di matematika peminatan di semester ini ternyata hanya ada satu KD, yaitu 3,2 atau 3.2. Baik, kita akan masukkan penilaian. Teknik penilaian di sini, kalau kita klik di teknik ini, ada 3 teknik penilaian untuk nilai pengetahuan. Yang pertama adalah tes tulis, yang kedua adalah tes lisan, dan yang ketiga adalah penugasan. Jadi ini diisi berdasarkan, tergantung dengan kita menilai pengetahuannya itu tes tulis, lisan, atau penugasan. Kalau misalnya tes yang kita gunakan adalah tes tulis, mungkin di penilaian pertama. Jadi di sini ada beberapa penilaian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan kita di KD 3.2 ini melakukan 4 penilaian, maka semuanya diisi 4 penilaian. Mulai misalnya di sini, penilaian pertama adalah tulis, penilaian kedua adalah lisan, penilaian ketiga adalah penugasan, maka ini diisi sampai beberapa nilai yang kita lakukan. Oke, setelah kita tes tulis, berarti kan sampai bawah adalah tes tulis. Maka kita tinggal sampai tandanya seperti ini, tanda plus, maka kita tarik ke bawah sampai ke bawah, maka semuanya adalah tes tulis. Tinggal kita masukkan nilainya. Misalkan saya sudah masukkan nilainya, misalkan Alia ini nilainya adalah 95, dan seterusnya. Kita akan isi dulu, ya, diisi. Kemudian kita ini untuk nilai pengetahuan. Ya, setelah kita isi semuanya, kita anggap saja sudah selesai. Kita di sini kita contohkan nilainya itu hanya satu penilaian saja. Tapi pada kenyataannya penilaiannya bisa terjadi, bisa sampai 2, 3, 4, sampai 5 kali penilaian dalam satu KD. Di video ini kita contohkan saja sampai ke hanya satu penilaian saja.
Nah, setelah kita isi nilainya, langkah selanjutnya adalah kita harus save as file Excel ini ke Excel 97 2003. Jadi kita klik Excel 97 2003, kemudian kita akan klik save. Nah, karena kenapa di sini munculnya refresh? Karena tadi saya sudah ada simpen. Tadi ternyata videonya hilang. Kita lanjutkan lagi. Ini kita klik yes. Nah, maka ini akan tersimpan ke 97 sampai 2003 formatnya. Kemudian ini udah untuk nilai pengetahuan. Selanjutnya adalah nilai keterampilan. Baik, kita coba buka nilai keterampilan. Di nilai keterampilan di sini juga sama, sistemnya ada beberapa nilai, pengambilan nilai ada 1 sampai 5. Bahkan sampai 10. Ada sampai penilaian ke 10. Misalnya di sini yang perlu kita ketahui di penilaian ini teknik penilaian untuk nilai keterampilan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah PRTK atau penilaian praktek, PRJK penilaian project, PRDK itu adalah penilaian produk, dan PRTF itu adalah portofolio. Kemudian ada teknik 1, teknik 2, teknik 3 dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah matematika, penilaian keterampilan yang saya lakukan adalah penilaian portofolio. Oke, di portofolio, karena di sini portofolio otomatis sampai bawah untuk KD 4.2 itu berportofolio karena mahasiswa sama. Jadi nanti kasus-kasus yang lain nanti KD-nya itu bukan hanya 1 KD saja, nanti ada 2 KD, 3 KD sampai ke bawah. Nah, nanti tinggal diatur aja penilaiannya berupa apa. Kalau memang sama-sama portofolio, kita tarik aja sampai bawah penilaian portofolio. Kemudian nilainya kita isi, misalnya nilainya 95, 85, 75 dan selanjutnya dan seterusnya ya. Kita anggap kita isi semuanya, kita isi semuanya. Kita ambilkan contoh, anggap saja kita sudah isi, mana yang sudah saya isi ya, biar keterampilan. Oke, nah kita anggap penilaiannya sudah kita isi semua. Ketika sudah diisi untuk nilai keterampilannya, maka kita lakukan adalah save as. Klik save as ke Excel 97 2003. Oke, kita save. Nah, kita refresh karena sudah saya simpan tadi. Continue. Oke, langkah penilaian ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi masuk ke e-rapportnya. Kita lanjut ke halaman e-rapportnya. Di halaman e-rapport yang harus kita lakukan tadi kan sudah kita import ya. Langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan cara mengimport nilai siswa. Tadi kita udah download formatnya, sekarang kita mengimport nilai siswa. Kita klik import nilai siswa. Di sini ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Kita masukkan atau kita import dulu nilai pengetahuan. Kita klik import nilai pengetahuan. Akan diarahkan ke sini. Kita pilih filenya. Kita cari. Nah, cara membedakan antara, karena kita tadi meng-save as, berarti di sini filenya ada 2, ada yang 2007, ada yang format 97. Cara membedakannya yang paling gampang itu dilihat dari kotak X-nya. Kalau tahun 97, format 97 2003, kotak X-nya itu besar seperti ini. Kalau yang 2007, kotaknya kecil. Nah, caranya terus juga di akhirannya, kalau ininya dimunculkan, kalau akhirannya di 97 itu adalah XLS. Kalau yang 2007 ke atas itu XLSX. Nah, oke, berarti kita pilih ya, karena ini mau mengimport nilai pengetahuan. Kita klik nilai pengetahuan, kemudian kita klik buka, kemudian kita upload data nilai. Oke, kita upload, maka nilainya sudah masuk ke sini. Jadi kalau misalnya nilainya tadi kita input itu ada 5 nilai, maka nanti di sini nilainya akan terinput ke nilai 5 nilai. Oke. Selanjutnya kita simpan data nilai. Ya, maka nilai pengetahuan sudah masuk. Selanjutnya kita import nilai keterampilan. Nilai keterampilan, kita pilih filenya. Kita pilih lagi tadi nilai keterampilan ini, yang ini ya. F keterampilan. Kita klik, kemudian kita buka. Sudah masuk 11, kemudian kita upload data nilai. Oke,
Oke, nilainya juga sudah masuk. Kita periksa, oh sudah masuk semua. Kemudian kita simpan data nilai. Oke. Setelah kita simpan, maka nilai pengetahuan dan keterampilan sudah kita masukkan ke dalam Erapod-nya. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menginput nilai di sini. Kita klik input data dan nilai. Tadi pengetahuan sudah dengan cara import, keterampilan juga sudah kita cara import. Selanjutnya yang harus kita kerjakan secara manual itu adalah nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Kita mulai dari sikap spiritual dulu. Kita klik nilai sikap spiritual. Nah, kita pilih karena kita tadi yang kita bicarakan adalah kelas 10.1, maka kita klik 10.1. Kemudian mata pelajarannya matematika peminatan, nilai semester 2. Maka akan muncul tampilan nilainya. Standarnya otomatis akan terisi nilai baik. Nah, tinggal kita ubah. Kalau misalnya anaknya itu nilainya, oh ini nilainya sangat baik, berarti kita ganti ke sangat baik. Kalau dia cukup saja, nanti kita ganti ke cukup. Ya. Oke, setelah kita semuanya atau misalnya tidak ada perubahan, semuanya bernilai baik saja, selanjutnya kita klik simpan. Jadi kalau belum tersimpan nanti dia tidak akan terkirim walaupun sudah tertulis baik-baik. Baik, nilai sikapnya sudah, spiritualnya selanjutnya kita masukkan ke input nilai sikap sosial. Kita klik nilai sikap sosial. Oke, sudah. Setelah ini kita pilih lagi kelas 10.1 karena yang kita bicara dari 10.1. Kemudian matematika peminatan, semesternya semester 2. Oke, kita nilai lagi seperti tadi. Ini standarnya akan tertulis baik. Kita rubah. Kalau misalnya tidak ada perubahan, misalnya baik semua, kita klik simpan. Oke, maka keempat nilainya kita sudah masukkan. Nilai pengetahuan sudah, tadi dengan cara mengimport, keterampilan juga sudah dengan cara mengimport, kemudian yang manual adalah nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kirim nilai akhir. Nah, kita klik di kirim nilai akhir, kemudian klik kirim nilai akhir. Pilih kelas 10.1 matematika peminatan, ini tanpa subbidang semester 2. Nah, akan begini muncul nilainya sudah masuk ya, udah ada semua. Baru kita udah pastikan cek, baru kita kirim nilai akhir. Ini akan dikirim ke wali kelas. Oke, setelah dikirim nilainya, kita bisa lihat ke proses deskripsi siswa. Kita klik proses deskripsi siswa ya, kita pilih lagi kelas 10.1 umum semester 2. Oke, kita buka. Nah, kan tampil seperti ini. Tampilannya di matematika ini alhamdulillah kebetulan semuanya hitam tulisannya, tidak ada yang berwarna merah. Ini artinya deskripsinya ini tidak melebihi jumlah karakter maksimum, sehingga tidak perlu ada yang dirubah. Kalau misalnya di sini tandanya merah, berarti dia kata-katanya terlalu panjang, berarti kita harus kurangin. Cara nguranginnya gimana ya? Kita tinggal misalnya, oh ada yang mau dikurangi, kita delete misalnya berdimensi 3. Nah, kita delete gitu. Nah, setelah kita pastikan semuanya di sini sudah hitam semua, nggak ada lagi yang merah, maka kita tinggal kita lihat sampai bawah sudah tidak ada ya. Ini itu nilai yang muncul. Kenapa? Karena tadi kita sudah kirim nilai. Nah, kita kalau sudah hitam semua, kita kirim, kita klik simpan agar deskripsi ini tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Karena sudah tersimpan, kita tunggu sebentar. Oke, langkah kita di sini sudah selesai. Untuk terakhir, untuk memastikan bahwa tugas kita untuk memasukkan nilai di kelas 10.1 sudah selesai, kita bisa cek di sini, diklik di proses selanjutnya ya. Nah, di sini kelihatan untuk kelas 10.1 sudah hijau semua. Untuk nilai pengetahuannya hijau, keterampilannya hijau, sikap spiritual hijau, sosial hijau, kirim nilai hijau, dan deskripsi hijau. Maka tugas kita
untuk kelas 10.1 ini udah selesai, udah hijau semua, berarti sudah aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Semoga dapat membantu. Mohon maaf karena di video ini banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.